Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai slab join. Nah, kali ini kita akan lanjutkan kembali materinya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai group by ya. Nah, group by ini sebenarnya sudah pernah kita gunakan pada materi-materi sebelumnya. Tapi kali ini kita akan kupas lebih dalam mengenai group by ini. Nah, group by ini merupakan bagian yang cukup penting ya dalam penggunaan SQL, khususnya MariaDB ataupun MySQL. Hampir setiap RDBMS seperti SQL Server, Oracle, dan lain sebagainya memiliki perintah group by. Karena group by ini memang sering kita gunakan terutama untuk transaksi-transaksi misalkan aggregate function ya, sum, average, dan lain sebagainya. Nah, pada tutorial kali ini kita ada 3 topik utama yang akan kita bahas ya. Yang pertama mengenai dasar group by itu sendiri, kemudian contoh penggunaan group by, kemudian contoh penggunaan group by pada agregat function. Karena memang group by ini rata-rata digunakan pada agregat function ini. Kalau misalkan perintah dasar group by itu adalah group by kemudian kolom yang akan di grup 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, group by ini biasanya disimpan setelah tabel ya, setelah from. Ya, select bintang from, misalkan tabel apa, ini field 1 dan seterusnya. Nah, from nama tabelnya. Kemudian di sini bisa langsung group by field dan seterusnya. Ataupun di sini kalau misalkan ada where, berarti where dulu, where kondisi, baru group by. Kemudian selanjutnya di sini ada having, ada order by, kemudian seterusnya limit. Nah, seperti ini susunannya. Contoh sederhananya group by itu kita coba gunakan tabel ini ya, yang sebelumnya kita gunakan. Kita akan menggunakan database TMS yang sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang masih belum memiliki database latihannya, bisa lihat link di atas ini bagaimana cara mendapatkan database latihannya. Kita akan coba menggunakan tabel SimCity. Kita inner joinkan dengan sim province. On s.cityid sama dengan p.cityid. Ini bukan cityid. s.province.id sama dengan p.province.id. Kalau kita jalankan, hasilnya sudah muncul. Nah, kita akan coba gunakan group by menggunakan province name, nama provinsinya ya. Ini saya simpan satu field aja. Ini pakai alias dulu biar lebih jelas. p. Nah,
Ini nama provinsi, misalkan seperti ini. Ini ketika belum di group by masih susunannya seperti ini ya. Kita coba group by p dot province name. Nah, ternyata setelah di group by itu ini menjadi lebih sedikit ya. Karena ternyata perintah group by ini hampir sama dengan distinct. Dengan distinct ketika tidak ada aggregate function ya yang digunakan. Kalau teman-teman pengen tahu mengenai distinct bisa lihat di link di atas ini. Nah, ini kita coba kalau misalkan menggunakan distinct bagaimana? Kalau misalkan ini belum ada group by-nya. Panjang kan gini. Kita tambahkan distinct di sini. Nah, sama juga tuh hasilnya tuh. Ya kan? Kemudian kalau misalkan kita tambahkan group by. Nah bisa juga tuh. Nah, kemudian kalau misalkan di sini tambahin distinct apakah masih bisa? Bisa juga. Nah, kemudian group by ini juga bisa menggunakan aliasnya. Kita coba ya menggunakan aliasnya ini. Nah, ini juga bisa. Secara aturan SQL sebenarnya ini nggak bisa. Hanya saja untuk di MariaDB atau MySQL ini sudah support menggunakan aliasnya. Seperti ini. Dan ini juga bisa ascending atau descending. Kita coba descending. Nah, ternyata di MariaDB atau MySQL ini group by juga support ascending dan descending. Walaupun secara aturan SQL standarnya itu tidak support ascending descending ya. Mungkin di RDBMS lain ini tidak support yang seperti ini, ascending descending, tapi khusus untuk MariaDB atau MySQL ini support ascending dan descending. Secara default dia akan disusun berdasarkan ascending. Nih, ketika kita jalankan Aceh paling atas. Nah, kemudian kalau hanya distinct saja ini tidak disusun. Itu bedanya ya. Nah, kalau kita gunakan distinct saja order paling atas. Tapi kalau misalkan kita menggunakan group by, dia akan simpan secara ascending. Ini descending juga bisa. Nah, itu group by spesialnya dengan distinct itu bedanya seperti itu. Dan group by ini biasanya kita gunakan dengan aggregate function ya. Aggregate function itu yang ini. Aggregate function ini seperti sum, average, max, min, count. Ini function-function yang biasanya kita gunakan ketika ada operasi-operasi kayak misalkan nilai-nilai, terus kita pengen tahu jumlahnya berapa. Nah, ini kita coba. Ini distinct kita hilangkan dulu. Nah, kita coba gunakan count ya untuk dapetin jumlah city ID-nya. Nah, ternyata Sumatera itu ada 33 kota. Kemudian di Riau saya pengen share ascending saja ya. DKI Jakarta ada 6. Kita coba buktikan ya. Bener gak nih? Ini saya kasih alias ya. As jumlah. Nah, kita coba nih buktikan. Select bintang from SimCity. Nah, where province ID
Nah, provinsi di DKI Jakarta berapa? Mana DKI Jakarta? Nah, where? Jangan provinsi ID, city name aja deh. City name kita tambahkan like di sini. Oke, kita udah pernah belajar mengenai like ini. Teman-teman bisa lihat di tutorial di channel ini. Misalkan Barat, Jakarta. Nah, ada 5, berarti provinsi ID-nya ini 31. Kita copy. Nah, ini kita hilangkan. Provinsi ID 31. Oh, ternyata ada Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi benar ya, ada 6. Kita coba lihat, DKI Jakarta ada 6. Tuh. Ternyata benar, ini adalah count jumlah. Nah, kita bisa menggunakan aggregate function seperti ini. Atau misalkan kita gunakan yang lain kayak average, max, min, count kita sudah. Nah, untuk yang lain kita coba gunakan select bintang from sim SPK. Kita gunakan sim SPK ya. Yang ini di dalamnya ini ada total price ya. Nah, kita coba jumlahkan total price ini as total. Nah, kita grup misalkan berdasarkan cars ID. Nah, kita coba lihat. Nah, kita tambahkan di sini cars ID-nya. Nah, kalau misalkan kita melakukan group by seperti ini, terus di sini kita misalkan ada field lain ya. Misalkan saya nambahkan kode SPK. Kalau kita tetap jalankan seperti ini agak ambigu ya, karena SPK ini kalau misalkan kita tanpa group by, ini kan bisa macam-macam ya. Nah, sebentar, kita tidak gunakan group by dulu. Ini sumnya kita hilangkan dulu. Nah, untuk nomor SPK di tiap item ini beda-beda tuh. Tapi ketika kita lakukan group by, dia ambil yang paling atasnya. Kayak misalkan cars ID 8 nih. Kalau misalkan kita jalankan tuh, dia ambil yang paling atasnya 3. Nah, seperti itu kalau misalkan kita tidak lakukan kita mengambil data yang tidak tergrup ya. Tetapi di beberapa RDBMS juga ada yang memunculkan error kalau misalkan teman-teman menggunakan SQL Server ini tidak mau seperti ini. Field yang dipanggil di sini harus ditambahin di sini juga nih group by-nya. Harus ada. Kalau nggak ada ya dia akan tampilkan error. Tapi untuk di MariaDB atau MySQL ini akan diambil yang paling atasnya. Nah, ini seperti ini. Terus kalau misalkan kita tambahkan di sini having ya. Nah, having ini bisa ngambil aliasnya total lebih besar dari 2 juta misalkan. Nah, ini juga bisa seperti ini ya, dikombinasikan dengan perintah lain. Nah, having juga sudah pernah kita pelajari, teman-teman bisa lihat detailnya di channel ini. Nah, kemudian untuk yang lain-lain seperti min, max, average, ini harusnya mudah ya, sama aja bagi teman-teman. Misalkan di sini saya min, bisa ngambil yang paling kecilnya. Kemudian kalau misalkan saya tambahkan max juga
juga bisa. Nah, seperti ini. Saya rasa penggunaan ini cukup mudah ya bagi teman-teman. Silahkan dicoba-coba. Teman-teman kombinasikan dengan join-join yang lain seperti cross join, inner join. Kemudian gunakan group by untuk mendapatkan satu nilai tertentu. Nah, nanti kalau teman-teman mendapatkan kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang tepat, dan kalau ada yang mau dikoreksi silahkan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.